A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala Yayasan Pondok Pesantren Al-Hikmah Darussalam, yang terhormat protokol serta juri yang arif lagi bijaksana, yang terhormat para ustadz wal ustazah, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Langkah yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita bermacam-macam nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melangkahkan kaki dari tempat masing-masing ke lapangan yang kita cintai ini. Langkah yang kedua, selawat bertangkaikan salam, tak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda alam, yang mana beliau telah rela menghujamkan anak panah, memandikan darah, berselimutkan pedang. Demi apa saudaraku? Demi tegaknya kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka wajar bin pantaslah kita sebagai umatnya mengirimkan sepotong doa, ringan dalam ucapan, pendek dalam tulisan, insya Allah berat dalam timbangan, bil lafaz Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Baiklah, berdirinya saya di sini bukan untuk memperpanjang mukaddimah, tetapi berdirinya saya di sini untuk menyampaikan isi pidato saya yang saya beri judul Salat Mencegah Kemungkaran dan Membangun Harmoni Sosial. Para hadirin rahimakumullah, Islam adalah agama terakhir yang dibawakan oleh Nabi besar Muhammad SAW sebagai penyempurna terhadap ajaran-ajaran agama yang dibawakan oleh para nabi sebelumnya. Islam datang dengan membawa indahnya kesempurnaan tatanan hidup, baik hubungan makhluk dengan Sang Pencipta hablum minallah maupun hubungan antar sesama manusia hablum minan nas. Di antara manifestasi hubungan makhluk dengan Sang Pencipta adalah sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pernyataan Rasulullah sendiri bahwasanya sholat difardukan pada malam Isra dan Mi'raj. Di dalam Al-Quran terdapat dua kualifikasi orang-orang yang melaksanakan sholat. Yang pertama khosyi'un dan yang kedua sahun. Yang pertama khosyi'un adalah orang-orang yang sholatnya khusyuk, niatnya ikhlas, caranya benar, serta benteng pertahanan dan penakal maksiatnya handal. Dan yang kedua adalah sahun. Sahun adalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya, yang memamerkan kebaikannya, mengharapkan pujian dan sanjungan dari orang lain, tidak memiliki kepedulian, sikap hidupnya pemalas dan menghindari kerja keras, lebih menyukai pemberian daripada memberi, egois dan tinggi hati. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Ma'un yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un, yang artinya maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, orang-orang yang berbuat ria dan enggan memberi bantuan dengan barang yang berguna. Quran surah Al-Ma'un ayat 4-7. Para hadirin rahimakumullah, dalam Islam, sholat adalah salah satu media komunikasi langsung antara hamba dengan Sang Pencipta tanpa harus adanya perantaraan, dan tidak ada satupun yang dapat menghalangi untuk seseorang mendirikan sholat, karena setiap kita memiliki dimensi ketuhanan yang bersemayam di hati. Sholat juga melatih diri untuk hidup selalu isti'anah, istiqomah dan istito'ah. Dalam Islam, sholat juga merupakan salah satu ketundukan dan kepatuhan total kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai sholat difungsikan sebagai tiang agama. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat itu tiang agama, barang siapa yang mendirikan sholat maka dia telah menegakkan agama, barang siapa yang meninggalkannya maka ia telah meruntuhkan agama. Hadis riwayat Baihaqi. Namun pada kenyataannya banyak yang melaksanakan sholat tetapi mereka masih melakukan perbuatan keji dan munkar serta tidak melakukan kebaikan. Hal itu mereka lakukan karena sholat yang dilakukannya asal-asalan serta tidak khusyuk.
Sedangkan sholat yang dilakukan dengan khusyuk akan memperoleh kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Mu'minun yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang artinya sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2. Para hadirin rahimakumullah. Para hadirin rahimakumullah. Sholat 5 waktu juga dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tidakkah kalian perhatikan seandainya ada sungai di depan pintu rumahmu, lalu dia mandi tiap hari 5 kali, apakah masih ada kotoran yang tersisa? Lalu mereka menjawab, tidak ada kotoran yang tersisa sedikit pun. Lalu Rasulullah menjawab lagi, begitulah perumpamaan orang-orang yang sholat 5 waktu, Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Para hadirin rahimakumullah, seperti judul saya yang di awal tadi, sholat mencegah kemungkaran dan membangun harmoni sosial. Di awal tadi saya sudah menyampaikan sholat mencegah kemungkaran, dan sekarang saya akan menyampaikan sholat membangun harmoni sosial. Ibnu Khaldun adalah seorang sosiolog muslim mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang mesti berinteraksi dan bermasyarakat antar sesamanya, dan tidak akan mungkin dapat hidup tanpa bantuan dari orang lain. Harmoni sosial dapat tumbuh dan berkembang dari sholat yang dilakukan secara berjamaah, karena sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri 27 derajat, di mana nilai-nilai persaudaraan, kepatuhan pada pimpinan, kebersamaan, dan saling mengingatkan akan dapat dilihat dan dipraktekkan dalam sholat berjamaah. Sholat berjamaah juga dapat dilihat. Coba kita perhatikan ketika sholat berjamaah, apabila imam ruku maka makmum pun juga ruku, apabila imam sujud maka makmum pun juga sujud. Begitupun seterusnya. Walaupun mungkin sebelumnya imam dan makmum tidak sepaham, berselisih atau bahkan lawan politik, tapi ketika sholat berjamaah, makmum harus mengikuti imam, dan tidak dibenarkan hanya karena makmum kurang harmonis dan tidak sepaham dengan imam, lalu dia membuat gerakan sendiri atau barisan sendiri. Demikianlah hikmah dalam sholat berjamaah, apalagi dalam membangun harmoni sosial. Sebelum saya tutup, saya ingin berpantun. Wah, sakit gigi. Giginya, gusinya juga ikut nyeri. Karena saya sudah capai berdiri, pidato ini pun saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.